Shalom. Shalom. Haleluya. Saya lupa, jadi saya nunggunya Ruli dari tadi. Kaget saya. Biasanya kan tiga kali. Biasanya kan di depan saya kan. hostnya ini. Tahu di samping saya. Shalom. Hari ini saya yang jadi host. Ya. Biasanya keras, ini lembut suaranya. Shalom. Kaget saya. Ada perubahan hari ini. Khusus spesial karena kita kedatangan tamu yang spesial juga. Ya, Siapakah dia? Hamba-hambanya yang diurapi Tuhan. Haleluya. Orang yang sudah bertobat dari segala dosa-dosa. Haleluya. Hari ini kita ada di The Last Movement. Running. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk membongkar-bongkar? Hari ini bukan dari buka tadi. Alkitab, bukan. Saya dari tadi sudah siap membuka. Udah ditandain lagi. Saya agak kurang nyaman ini tadi dengar. Begitu dengar temanya, kurang gak nyaman ini gitu. Temanya keren kan hari ini? Sin no more. Oh ya, kalau makan baru more. Jadi kita hari ini ada suatu topik yang berkelanjutan sih sebetulnya. Dari obral dan juga ada The Last Movement yang running ya. Nah, sekarang ini kita mau membahas tentang bukan mau menghakimi, tetapi Membongkar aib. Itu lebih parah. Loh, kalau kita itu orang yang sudah diselamatkan, kitanya harus berani menghadapi, berbicara tentang dosa itu harus berani. Oh iya, Ya harus kan? tuh. Bicara Berarti tentang kita dosa itu harus terang. kita harus tegas, ya kan? Iya. Sekalipun kita adalah orang berdosa dulunya, betul kan? Nah, dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita pasti sudah mempunyai kehidupan dosa yang dulu pernah kita lakukan. Iya. Ya kan? Nah, itu mungkin ada di saudara-saudara kita yang lain yang mendengarkan podcast ini dan mereka masih di dalam kehidupan dosa. Ya. Oh iya. Nah, supaya mereka juga bisa mendengar podcast kita dan mereka menjadi sadar dan bertobat. Ya, bertobat. Nah, jadi kalau kita buka tentang dosa kita di masa lalu, dosa kita yang dulu bukan berarti kita menghakimi. Ya. Tetapi juga bukan berarti kita ini merasa bersalah terus seperti itu, tetapi kita mengucap syukur atas pembebasan dosa atas kita dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Betul? Betul. Bagaimana? Apakah sudah siap? Ini firman Tuhan. Gak usah pakai firman Tuhan. Begini loh. Bukan buka Alkitab. Hari ini saya hanya ingin mendengar dari sharing kalian tentang dosa-dosa yang dulu pernah kalian lakukan. Saya dari tadi kayak dengerin ibu guru lagi ngomong. Enggak usah tegang, enggak usah. Jangan tegang, jangan buka Alkitab. Jadi kita ini di sini nggak ada main hakim nih, nggak ada nih, nggak ada tok palu, nggak ada nih, nggak ada penghakiman. Silakan dimulai. Silakan dimulai Ibu Host. Loh, kalau saya sudah dengan ini co-host juga sudah kita. Nah, Maksudnya dimulai dengan pertanyaan. Betul. Sudah berapa Kita kali, jawab. di mana, kapan? Itu namanya investigasi. Maaf, saya tidak melakukan hal tersebut. Jadi saya mohon kerelaan hati untuk menceritakan tentang kehidupan dosa kalian yang dulu dan yang sudah dibebaskan. Oke, oleh mulai dari Tuhan. saya dulu aja, Pak. Ya, silakan Ruli, silakan Ruli. Mulai dari saya, silakan Ruli. Ruli. Yang Iya. belum terungkap. Aku sudah. Kalau belum terungkap berarti belum pernah. Iya. Udah Bukan, pernah. Maksud Karena belum saya- terungkap berarti belum pernah. Ya kan? Kalau orang bilang gitu, Yang Masih belum pernah terus diceritain, yang belum pernah baru diceritakan. Belum. Yang baru Jangan belum. lah, jangan. Silakan Ruli. Saya udah di podcast. Terus ngapain di sini kalau udah? Saya Yang mau- belum dong Oh, belakang. membantu. Ini Oh, sudah co-host. juga. Oh, Manajer juga sudah. Manajer udah. Baik, saya mulai dari saya ya. Ada berantem kan? Biasa gitu. Dosa itu awalnya apa? Begitu terjadi dosa, yang terjadi apa? Saling tunjuk. Nah. Gara-gara dia sih. Setelah gara-gara berdosa, setelah berdosa Jadi dia saling kali ini bukan untuk menghakimi ya, tapi Ya. kita pengen untuk di-share. tapi untuk mengadili. Nggak menghakimi, tapi mengadili.
Ya. Boleh saya mulai dulu? Silakan. Ya, boleh. Dengan senang hati. Tentunya saya baca firman dulu baru saya sharing ya apa yang pernah saya lakukan di masa lalu, artinya Tapi kan perbuatan dosa Bapak tidak didasarkan firman. oh iya betul, Iya. tetapi firman Tuhan itu semua mengatakan ya. Saya mulai dari Roma 3 ayat 23. Dikatakan di sana karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa yang sudah berbuat dosa? Semua orang. Berarti termasuk saya. Ya. Termasuk Ya. tadi Brother Ruli dan Ya. Ibu Elke. Elke kan Ya. sudah Ya. udah mau di seri sebelumnya kan. Tinggal Pak Kris. Dia nunjuk lagi kan. Ya, jadi Gimana siapa yang sih? sudah berbuat dosa? Semua orang. Artinya apa? Kita tidak perlu malu menyatakan bahwa kita pernah berbuat dosa. Karena apa? Firman Tuhan sendiri sudah mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Untuk Dan apa bukan kita hanya itu, takut dan telah malu? kehilangan kemuliaan Allah. Betul. Dan bersyukur kalau hari ini kita sudah ditebus, diampuni Ya. dosa kita. Jadi nggak perlu cerita tentang dosa karena kita sudah ditebus. Nah, apa itu dosa? Nah, saya ngomong firman baru nanti saya tenang aja, sabar ya. Sabar. Ini jadi kayak dengerin Pak Guru mau ngomong ini. Nih. Itu Dia nanti ngulur bagian waktu lagi. Iya. Nih, saya bacakan dulu firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, 4 sampai Alkitab ya, buka Alkitab. setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat 4 ini jelas. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Iya. Ya, jadi apa sih itu dosa? Tadi jelas dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi memang saya dulu lahir di dalam perut saya sudah dibawa ke gereja karena bapak saya pendeta, ibu saya istrinya pendeta. Ibu pendeta berarti. Jadi saya dari kecil sekolah minggu. Kalau kuis Alkitab saya sering dapat hadiah. Ya. Yang Makanya buka kemarin Alkitab pintar. cepet-cepetan Iya. itu. Oh, gitu. Makanya kemarin pintar kan. Sekolah minggu, waktu sekolah minggu. Sudah pengalaman. Jadi buka kitab Wahyu cepet, saya nomor 1. Ya kalau Wahyu sama kejadian saya juga bisa. Karena itu awal, cepet itu karena langsung blek, langsung dapat. Jadi dari kecil saya sekolah minggu, bapak saya pendeta. Nah, kapan saya mulai dalam arti mengenal dosa ya? Karena waktu kecil itu ada rasa gentar loh. Karena ya dari kecil memang anak pendeta, yang kedua sekolah minggu. Dari kecil tuh gentar. Kalau teman ngajak nyolong jambu, ingat ya, nyolong, nyuri, mencuri jambu tetangga. Kan di kampung saya itu kebunnya kan luas-luas. Jadi kebunnya luas, rumahnya di ujung sono. Jadi yang punya rumah nggak bakalan lihat yang namanya pohon jambu. Itu teman saya nyuri, saya yang ketakutan. Padahal saya nggak nyuri. Tapi saya kan ikut dalam kelompoknya yang nyuri jambu itu. Itu mulai gentar. Atau waktu itu ketuanya. Ya, tinggal perintah-perintah gitu. Nah, yang pernah kami lakukan berdua sama teman saya, ini mulai awal yang tindakan dosa itu adalah kami berburu burung pakai senapan angin. Tapi udah keliling-keliling mana-mana, nggak dapat burung. Terus punya orang ditembak. Iya, bukan burung orang. Jadi akhirnya apa? Karena tidak Diambil. ada ayam. Oh. Kan ayam kalau di kampung kan bukan dikandangin. Ayam kalau di kampung kan dari biasa kan dilepaskan kebun yang sangat luas itu kan di kampung. Jadi langsung deketin des. Terus mati. Mati patahin lehernya. Nah. Lalu kita bawa ke rumah teman saya itu, Dimakan, dimasak. dibubutin bulunya, bakar. Oh, dibakar. Nah, yang anehnya rumah yang punya ayam itu nggak jauh. Mampir, lagi ngapain? Lagi bakar ayam. Tapi kan udah ini, jadi dia berubah udah kenal. bentuk. Kalau dia masih utuh, biasanya ke orang kampung itu
mengenali itu ayam saya itu mengenalin kalau orang kampung. Kayak ibu saya, nenek saya itu ngenalin itu ayam saya itu saya nggak tahu. Padahal ayam kan beda bulunya dikit apa gitu. Tapi untung itu udah posisi dibakar, jadi dia nggak ngenalin. Itu saya udah deg takut. Itu yang pertama yang saya lakukan. Kemudian, nah dosa yang mulai agak serius itu ketika saya SMA. SMA itu biasa firman Tuhan katakan kan nggak perlu buka ayat lagi ya. Ya nggak perlu. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik yang sudah saya bangun di rumah itu kemudian rusak gara-gara pergaulan. Dan jadi waktu SMA itu khususnya kelas 1 SMA itu percaya nggak percaya? Percaya Pak, saya Percaya saja ya. Percaya. Yakin aja. Yakin aja. Sampai saya diledekin karena om saya, adiknya papa paling bontot tuh kelas 3, saya kelas 1 SMA. Jadi teman-temannya tuh suka deketin saya, ngajak ngobrol gitu. Langsung saya merah, muka merah, kuping merah. Kalau cewek ngajak ngobrol saya kuping merah, muka merah. Tapi begitu kelas 2 nggak ada merah-merahnya. Kayak Daud. Kan udah mulai berani. Mulai berani pacaran. Nah, kemudian kelas 3 karena mau ujian saya dikosin dekat sekolahan. Beda kecamatan. Nah, di kos itu saya satu kamar dengan salah satunya artis misteri Gunung Merapi itu. Bukan artis, aktor cowok ya, satu kamar bertiga. Oh, pernah sama cowok Bapak? Iya, satu kamar. Pernah satu kos, satu kamar, keranjang. Saya kira pernah sama cowok juga. Enggak, kalau itu enggak sampai. Itu bagian Brother Ruli di sesi sebelumnya. tapi saya juga sama Pak Budi waktu di Surabaya berdua loh satu kamar. Satu kamar juga. Sama. Tapi tidak melakukan dosa. Kalau zaman sekarang udah dicurigai gitu. Bahaya. Iya. Nah, di situ mulailah namanya kebut-kebutan. Mulailah kenal namanya minuman keras. Minuman keras kami paling top-topnya itu Batu. nggak mention. mention. Biasanya kalau nggak ada uang, kita cukup AO. Anggur orang tua. Anggur orang tua. Sebutin ini. Ya. Sebutin merek. Nanti di itu ya. Amer ya. Terus di mix sama Cungyang, itu minuman keras khas Semarang. Di mix. Itu saya pernah sampai muntah, merah semua muntahnya itu gara-gara apa? Nah, itu pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Pacaran. Nah, pacaran kami itu memang saya tidak pernah melakukan hubungan seks. Catat baik-baik. Kenapa? Karena memang orang tua itu pesan itu melekat sampai sekarang. Arti waktu itu juga saya nasihat ke anak saya. Papa cuman bisa biayain kamu semampu papa, nasihatin kamu, doain kamu. Selebihnya masa depan kamu yang tentukan. Ketika di luar sana kamu bikin apa, tanggung jawab kamu sendiri yang tentukan. Jadi ketika pacaran itu udah mau titik itu, nggak berani. Karena nasihat itu. Jadi Nggak berani menolak. nggak berani meneruskan. Jadi memang kalau dosa waktu SMA yang lain-lainnya sudah, tapi begitu sampai mau titik itu nggak jadi. Nggak seru jadinya ya. Nggak jadi. Loh, ini kan pengakuan jujur toh? Atau mau saya ini? Kan enggak. Ini itu nggak jadi nggak. Nah, kelemahan saya berikutnya adalah awalnya saya memang kalau diajak ngomong sama perempuan itu saya merah malu. Tapi begitu saya berani, saya bisa Malu-maluin. saya bisa pacaran 3 orang sekaligus. Ini play juga dia, PlayStation juga. Ini Kalinda nggak tahu ini. Tahu. Nggak tahu. Oh tahu. Oh Tahu. begitu. Tahu ya? Waktu saya kuliah aja saya pacaran sama seseorang, istri saya tak tahu. Kan Terus waktu saya itu kan- telepon Linda, istri saya. Itu dia tahu. Tapi kan memang- waktu itu Bapak masih SMA kan? Ini Ya. cerita masih SMA kan? ya SMA. Ibu Linda belum ada dong, masih di Iya, Manado. tapi kan tahu ceritanya. Jadi Oh. sampai kemudian Ini investigasi. Makanya. hostnya berapa ini? Jangan-jangan hostnya 3-3-nya nih. Enggak, giliran dia ntar Enggak, balik lagi. saya nggak mau. Saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuh dengerin tuh. Nah, Terus gimana? terus minum. Cuman memang saya nggak berani obat-obatan terlarang ya. Waktu itu kan sudah ada narkoba dalam bentuk yang lain ya, ganja apa. Teman saya pakai, tapi saya cuman minuman keras.
Nah, Itu juga ketika terlarang loh Pak minuman iya keras. betul, Karena minuman keras. Itu ada lagunya. Jadi minum itu rokok juga. Jadi ngerokok dan minum itu yang saya lakukan. Saya terjebur situ sampai pergaulan tadi, pacaran, tapi sampai mau masuk ke situ nggak jadi karena memang ya apa ya, itu tadi nasihat papa begitu kuat sampai ya itu menjagai sampai nggak jadi gitu. Tapi kalau yang lainnya sudah. Tapi sampai titik itu belum. Kalau misalnya, nah ini Hostnya siapa sih yang jadi kan? nggak apa, kan Co-host. pokoknya sih Co-host. tenang Ya, aja, Koko. ada bagiannya. Cici sama Nah, Koko. maksudnya kalau untuk minuman keras kayak rokok kayak gitu, kira-kira masih ingat nggak kapan dan bagaimana bisa lepas? Ya, sejak saya kuliah dapat panggilan Tuhan, saya lepas. Walaupun bapak saya itu pendeta, tapi kan boleh ngerokok. Tapi sejak saya dapat panggilan Tuhan itu lepas. Jadi saya kalau minum wine nggak mabuk mah sampai kadang berapa tahun lalu masih ada minum. Tapi kan bukan dalam rangka memabukkan. Iya. Itu wine dalam rangka menghangatkan tubuh sehat ya. Itu sejak dapat panggilan Tuhan. Jadi saya SMA begitu saya ketahuan kan 3 tadi itu pacaran 3 kan. Begitu salah satunya tahu, wah itu ada puisi dari pacar saya yang satu itu. Puisi saya itu Ingat puisinya. lucu kata-katanya tuh. Marah tapi saya bikin lucu. Kau lihat saya, kau pikat saya, kau sikat saya, kau minggat, kau bangsat. Wih. Aduh, Itu suratnya bikin saya sedih tapi masih pakai itu at semua gitu. Kau lihat, kau pikat, kau sikat, kau minggat, kau bangsat itu. Itu Seru. itu baru satu, yang lain nggak? enggak. Satunya lainnya Nah, juga. satu lagi mestinya. Kau kualat. Nah itu, nah setelah dapat surat itu teman saya ngajak nongkrong, udah minum lah itu, minum sampai gara-garanya diadu. Jadi kami di sana adu. Jadi memang ada di Kayak kompetisi ya. beda wilayah, beda tradisi ya. Kuat-kuatan gitu ya. Jadi kalau waktu di Semarang, saya kumpul dengan teman di Semarang itu pakai sloki kecil. Jadi sambil ngoplok, tahu-tahu blek karena kebanyakan, tapi sedikit-sedikit. Tapi kalau di yang waktu itu, yang saya sampai jatuh, muntah, dan muntahnya merah semua itu sampai besoknya saya nggak bisa bangun. Itu karena diadu. Jadi dalam kondisi itu saya diadu. Jadi minumnya segelas yang kaca ya, tapi yang segini tuh. Mereka tuang pakai es. Wah, 1 ambil ngobrol. 2, 3. Begitu gelas keempat atau kelima saya lupa itu, wah, saya udah mulai jatuh. Tapi masih sadar. Siram air got supaya dasar, siram air got. Saya jangan, awas kamu siram air got. Saya sadar gue hajar kan. Nah itu di situ puncaknya. Setelah itu saya nggak pernah mabuk lagi. Jadi kemudian setelah lulus SMA itu memang udah kelas 3 SMA. Jadi memang setelah lulus SMA bapak saya tidak punya uang untuk kasih biaya saya untuk lanjut kuliah. Kemudian datanglah mahasiswa LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia dari Jakarta. Itu datang ke kampung kami itu ada beberapa ya. Ada yang tinggal di rumah saya, ada yang tinggal di beberapa rumah jemaat. Nah, saya diajak karena saya anak pendeta, diajak melayani ke kunjungan ke jemaat-jemaat, diajarin tuh pemuritan. Nah setelah mereka pulang, singkat cerita, saya suruh nerusin. Nah disitulah kemudian saya dapat panggilan Tuhan. Saya kumpulin anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong, gak pernah ke gereja. Saya ajak kebaktian di rumah dulu. Ketika saya ajak kebaktian di rumah, lama-lama mereka mau ke gereja. Hidup mereka diubah. Dan awalnya saya sempat dicurigai, ini bikin persekutuan apa nih? Gitu. Waktu itu kan zaman persekutuan gitu kan rame, apalagi Protestan. Banyak yang bikin persekutuan kan karismatik. Wah ini sesat. Tapi karena saya kasih penjelasan, yang saya lakukan adalah membimbing mereka, merekrut mereka supaya mereka kenal Tuhan. Sederhana, cuman nyanyi, baca firman. Cuman itu, saya kan pengetahuan firmannya belum ada karena gak punya background, cuman baca firman. Terus nyanyi-nyanyi, doa, udah bubar. Tapi lama-lama mereka gereja. Akhirnya gereja justru mengusulkan wilayah lain-lainnya mengikuti apa yang saya lakukan. Akhirnya bikin kelompok
ibadah pemuda-pemuda di wilayah saya, di wilayah satunya lagi itu kan gereja mencakup satu desa itu kan ada berapa kampung. Jadi setiap kampung akhirnya bikin seperti yang saya bikin. Itu sebelum kurang lebih sebelum dosa-dosa yang saya lakukan sebelum saya terima panggilan Tuhan. Kayaknya lurus-lurus aja Bapak ini ya. Kayaknya apa ya? Kan dibilang ini kan masa lalu kan. Memang gitu kok. Udah dilupakan berarti dia. Iya, dia Dilupakan dosanya. udah lupa. Kalau yang LGBT mah banyak yang godain, cuman saya nggak tertarik sama LGBT. Sama aku juga. Oh gitu ya. Iya. Saya tertariknya sama yang salah. Keceplosan. Keceplosan. Lawan jenis gitu. Jadi Dia ralat sendiri. Pantesan waktu saya berdua di Surabaya ditawarin kamarnya yang kamarnya model begitu kan. Yang kamar mandinya kaca semua. Iya, kita kan pernah pelayanan ke Madura, pulang ke Surabaya kan. Nah, sama teman-teman gitu. Tidur berdua. Nah, ditawarin kamar yang model begitu. Ini kamar nggak ada pintunya, kacanya kaca semua begitu, nggak ada hordengnya, nggak ada apa? Kau pikir apa aku ini? Aku kan cowok sama cowok. Karena punya pengalaman digodain juga. ya waktu SMA juga sama. Ada yang anak-anak kos mereka kan biasanya predator kan nyari anak-anak muda kan di kos-kosan gitu. Memang. Tapi saya nggak mau istilahnya. Walaupun mereka kan biasanya mainnya uang. Udah ketawarin kan anak-anak kos kan kalau duit apa kan tertarik. Tapi saya nggak mau. 20.000, 50.000. Wow, zaman dulu. Kok Bapak tahu ya? Ada nilai 20.000 ya kan? Pak Kris belum nonton sesi beliau ya? Sama, saya juga belum. Terungkap itu. Oke, kalau Oke, begitu ya. sekarang sudah sudah bebas kan pasti dengan itu. Senang ya waktu bisa bebas itu, senang nggak? Jadi Perasaannya gimana? perasaan itu damai sejahtera. Damai Karena gini, sejahtera. itu tadi yang saya ceritakan. Dosa itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Walaupun dulu kan saya nggak paham istilah damai sejahtera atau apa waktu usia-usia segitu kan masa SMA bahkan sampai SMA saya kan belum pengetahuan firman itu kan kurang ini ya khotbah-khotbah ya tentang tapi istilahnya apa sih damai sejahtera? Ya itu tadi. Ketika berbuat dosa itu rasanya nggak nyaman, takut, deg-degan, kayak ada yang mendakwa terus kayak gimana gitu. Tapi begitu saya terima panggilan Tuhan, Itu ada pengampunan, minta pengampunan dosa sama Tuhan, mengingat kita ada panggilan itu, kemudian tiba-tiba ingat apa yang dilakukan, terus bagaimana? ya jadi secara pribadi aja sebagaimana firman Tuhan kan 1 Yohanes pasal 1. Jadi sementara saya melayani itu ya saya minta pengampunan dosa. Memang waktu selesai SMA nggak langsung karena saya masih sempat kursus karena gagal nggak ada biaya untuk lanjut kuliah. Saya kursus akuntansi. Jadi dari jurusan biologi kursusnya akuntansi sama orang Madura itu. Jadi pulangnya sama, diajak minum, diajak nonton. Tapi waktu itu istilahnya nggak ini Nggak jatuh, nggak ini terjatuh. cuman gitu. Tapi setelah melayani itu saya benar-benar merasakan damai sejahtera ya. Jadi saya tuh tiap hari baca firman Tuhan loh. Lucu. Padahal dulu tuh istilahnya nggak ada gereja itu nggak ada kayak sekarang ya. Harus baca firman Tuhan setiap hari, nggak ada dorongan dari orang tuh nggak ada. Itu saya setiap hari jadi baca firman Tuhan. Dan menariknya, setelah beberapa waktu saya melayani Tuhan, saya sedang baca firman Tuhan begini. Bapak saya datang. Kalimatnya begini, kamu mau sekolah teologi ya? Saya bilang, saya kaget, kenapa? Kan papa nggak ada duit untuk kuliah apapun kan, termasuk teologi ya. Saya jawabnya gini, mau asal ada biayanya. Ada yang nawarin tadi saya ketemu orang. Ada yang nawarin mau sekolah teologi nggak dapat beasiswa. Kalau itu saya mau pak. Padahal saya ingat betul waktu saya SMP bapak saya pernah ngomong gini ke anak-anaknya, jangan ada anak saya jadi pendeta. Kalian nggak akan kuat jadi pendeta. Karena memang bapak ngalamin kan ngerintis jemaat di pesisir, jemaatnya nelayan-nelayan yang keras. Makan batu, bilangnya makan batu. Kalau makan batu dulu kan saya enggak. dibilangin kamu makan batu jadi pendeta. Gitu. Enggak, karena bapak saya nggak pernah makan batu. Kalau ada batu di nasi, ambil batunya buang, makan nasinya. Kalau saya kumpulin buat bangun rumah. Kecil-kecil jadi bukit. Ya, jadi itu damai sejahtera. Memang tapi
sampai kemudian saya sekolah di seminari ya, ceritanya panjang kalau itu saya ceritakan perjalanannya, keajaiban Tuhan karena memang awalnya juga Ceritakan aja Pak sampai panjang nggak apa-apa. Besok lagi. ya Jangan hostnya yang dipanjang, mandu. nanti dia nggak Ya, sengaja. Saya tahu arahnya kemana. Maksudnya setelah di seminari, apakah masih ada lingkungan yang buruk Ya, juga? betul. Jadi ini tadi saya mau cerita itu. Jadi setelah di seminari, saya pikir seminari itu kan tempatnya malaikat dalam Nah, arti ya itu kan. dia. Sama kayak aku dong. Iya, iya. Oke. Oh, udah diceritakan? Belum. Eh? Tapi silakan lain versi Oh, lain. sesi itu udah. Sesi udah tayang. Sekolah Alkitab di mana Anda? Jangan sebutin nanti jadi Saya kenal. enak. Kemarin aku sengaja sebutin, tapi bukan untuk mempermalukan sekolah kita, Iya. tapi kitanya mengungkapkan supaya memang orang tahu. Itu fakta. Jadi Fakta jadi nggak fakta. Sekolahnya dekat bongkar-bongkar rumah ya. Jadi itu fakta. Memang di sekolah Alkitab seminari itu memang orang bayangannya kan orang tua yang ngirim anaknya, kita sendiri yang sekolah ke sana gitu ya. Kita pikir wah ini tempatnya orang-orang kudus. Karena apa? Ini kan sekolah Alkitab, sekolah hamba Tuhan gitu. Ternyata satu yang paling shock buat saya itu yang satu malingnya banyak. Saya ngumpulin duit, istilahnya waktu itu kan sebulan cuma dapat 20.000 dari gereja. Saya nyapu ngepel gereja apa, sebulan dapat 20.000. Itu pun kalau ingat pendetanya. Pernah lupa, saya suruh ambil amplop di itu. Siapa pendetanya biar saya tanya. Udah meninggal. Jadi bikin celana istilahnya punya uang, jahit celana sendiri. Apa yang terjadi? Saya jemur, hilang celana saya. Dapat punya uang beli sandal. Bila mau pakai nggak ada sendalnya, dan itu maling. Jadi satu maling, ya, jadi maling. Yang kedua itu dosa seks pun masih, narkoba juga masih. Jadi memang ada orang-orang yang berharap anaknya narkoba dimasukin Masukin ke seminari situ supaya untuk sembuh. jadi sembuh. Padahal salah itu. Justru di situ, wow bukan orang pikir awalnya manifestasi kerasukan diduain. Wah ini mah bukan kerasukan, ini mah ini sakau ini lagi nih gitu. overdosis lebih parah. Jadi di seminari itu pun dosa bukan berkurang. Di seminari itu tadi maling, pencuri masih ada, narkoba masih ada, dosa seks masih ada, sejenis juga malah itu tempat yang empuk karena kan kita tinggal di asrama. Ya, sama. Saya sendiri tinggal di asrama, satu ruangan hampir lebih besar dari ini tentunya ya, 7 ranjang lantai, dua tingkat maksudnya, itu 14 orang berbagai macam suku. Itu homo ada di situ. Jadi mereka melakukan hubungan sejenis di dalam kamar asrama itu. Dan kemudian kita juga yang pacaran, yang lawan jenis juga ada pacaran gitu. Jadi saya awalnya saya sungguh-sungguh dalam konteks saya setiap malam itu turun ke ruang kelas, saya di bangku yang masih kayu ya, belum semodern sekarang, masih bangku kayu. Doa, nangis, nyembah. Waktu itu awal-awal belum dapat bahasa roh, tapi nyembah aja, pokoknya nyanyi, oh Tuhan terima kasih. Nangis. Dan tapi waktu ketika udah tingkat berapa diizinkan pacaran, memang saya awalnya memang sudah ada yang macarin saya. Konteksnya gini, kenapa kok dipacarin kayak cowok murah dipacarin. Jadi ada kakak kelas yang naksir akhirnya pacaran gitu sama saya. Tapi itu masih lurus-lurus. Artinya lurus-lurus ketika ada pacaran berikutnya dan itu sempat, tapi tetap saya tidak melakukan itu hubungan yang terlarang itu. Tapi tetap aja istilahnya Gangguan, godaan. wah itu masih ada. Itu masih ada. Sampai gini, sampai satu saat ada pendoa di gereja, kami habis melayani, makan di toko 3. Makan di toko 3, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gini, kemudian saya cerita satu kalimat. Saya pernah waktu SMA itu pernah pakai, itu satu hal yang belum ceritain ya. Saya om saya itu praktek perdukunan, adiknya bapak saya praktek perdukunan. Nawarin saya satu mantra. 2 mantra yang ditawarin ke saya dan itu saya lakukan. Itu yang salah satunya nanti ternyata belum dilepaskan. Nah itu mantra yang pertama saya pakai untuk menaklukkan wali kelas saya. Waktu itu zaman SMA ada karya tulis. Sementara di kelas itu ada 2 orang yang paling
sebelin sama wali kelas itu saya dan teman saya itu memang gara-gara ini saya jadi kebawa gitu. Dan itu saya taruh dibakar menyan di kaca cermin, potongan kaca cermin pecahan, terus suruh taruh di atas di mana dia tempat dia lewat. Dan kebetulan ternit plafonnya sekolah kan ada banyak yang bolong. Waktu sepi saya masukin situ dan apa yang terjadi memang betul. Memang iblis tuh menawarkan kemudahan-kemudahan, itu betul. Itu wali kelas saya. Itu sampai teman-teman bingung, dipanggil saya ke ruang guru gitu ya. Diperiksa itu terus kamu minta tolong, saya minta tolong ya beliin ini pakai motornya dia. Sampai diledekin teman-teman saya. Sampai wali kelas itu bilang gini, kamu mau nilai berapa dari karya tulis saya? Ya terserah ibu. Jadi sampai begitu. Itu karena saya sempat pakai jasanya om saya. Ilmu perdukunan ya. Dan perdukunan yang kedua ditawarkan lagi, saya makan merica. Merica saya gigit dan baca mantra pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa halus gitu. Supaya pengawasnya itu keluar. Jadi ketika udah ngerjain kan ada yang gak bisa itu. Kan kita mau nyontek kan pengawas nih kan. Itu kemudian makan. Terus saya baca mantra. Saya lihat pengawasnya baca mantra. Bener dia gak tahan. Dia keluar. Nah waktu dia keluar. Mulai. Itu jadi selain yang tadi. Saya sempat terlibat kuasa gelapan. Saya pernah ditawarin juga sama om saya ini. Kamu mau gak punya pacar si ini? Memang bunganya sekolah saya, bunganya sekolah tetangga. Kamu mau nggak? Enggak, orang nggak pakai itu aja udah 3 gitu, maksudnya enggak. Tapi kamu mau nggak? Secara manusia pengen sih, cantik gue rebutan. Dia bisa, tapi saya nggak mau. Konteks yang waktu itu saya nggak mau. Terus kemudian, kembali lagi tadi, habis pelayanan saya sharing sama seorang hamba Tuhan dan seorang hamba Tuhan juga, tapi pendoa punya karunia khusus. Saya ngobrol cerita ini tuh dia gini berhenti. Tunggu dulu. Tadi kamu ngomong apa? Saya ini digerakkan Roh Kudus. Kamu yang ngomong bagian itu tadi. Ya. Kamu perlu doain khusus soal itu. Terus saya cerita, memang saya itu tadi saya cerita. Saya masih istilahnya masih kadang jatuh gitu. Jadi nggak bisa kuat dalam arti udah sekolah sebenarnya tapi ada godaan yang saya tersandung gitu. Terus kemudian dibawa ke lantai 4 di gereja itu sebelah toko kemarin kita makan, didoain. Saya sampai muntah. Itu pertama kali saya didoain muntah. Kalau yang muntah pertama itu kan biasanya mabuk minuman sama mabuk naik kendaraan itu biasanya. Kenyangan. Tapi ini pertama kali pengalaman saya didoain mabuk. Muntah. Saya muntah. Terus dia bilang ada burung hitam besar keluar dari itu. Apa itu? Terus saya cerita, memang buyut saya usianya 100 berapa itu nggak meninggal. Nafasnya tinggal di sini tapi nggak meninggal. Dan pesannya ke cucunya itu bilang, saya matinya itu kalau dimandiin dengan air bekas burung gagak mandi. Wah, kan nyarinya susah itu. Tapi ketika bapak saya datang bersama ibu dan saya ada di situ, jadi buyut saya tuh di tempat ranjang, saya ada di situ. Bapak saya doain. Terus bapak saya pulang, saya masih di situ. Meninggal. Bapak saya belum jauh istilahnya jalannya, meninggal. Nah, itu yang istilahnya kayak ke saya jadinya, yang gagak kayak burung gagak hitam itu. Tapi waktu itu dilepaskan. Dan termasuk yang itu tadi, yang mantra-mantra yang pernah saya ucapkan, yang pernah saya makan. Kenapa saya muntah? Karena kan saya makan, itu kan dalam bentuk makan. Itu, jadi memang ada pernah perdukunan dan yang tadi itu. Itu yang pernah saya lakukan. Oke, puji Tuhan. Tapi sudah lepas dari semuanya. Ya, saya tidak tertarik lagi dengan perdukunan. Karena itu tadi, memang jujur ya, ini pengalaman dan semua orang juga pasti. Justru kenapa perdukunan masih laku, karena setan pun bisa menawarkan kekayaan, bisa menawarkan jalan pintas. Bahkan zaman dulu, nggak tahu sekarang ya, setelah reformasi, itu banyak iklan-iklan di majalah ya kan, mau naik jabatan, bisnis lancar, dan itu memang iblis bisa tawarkan.
Tapi masalahnya ujungnya itu yang membinasakan. Bukan hanya ujungnya membinasakan, tapi sementara kita menggunakan jasa itu tidak ada damai sejahtera. Gitu. Ya, itu memang yang ditawarkan oleh iblis untuk menjatuhkan, menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Dan dia bisa mengubah segala sesuatu sama kayaknya seperti dari Tuhan. Baik kayaknya seperti itu. Yang kalau kita nggak sadar, kita nggak tahu bahwa itu adalah menjerat kita. Bukan hanya menjerat, tapi itu mengikat kita. Betul. Dan itulah namanya dosa. Betul. Puji Tuhan kalau kita sudah dibebaskan. Amin. Betul. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iya, membinasakan. Puji Tuhan itu kasih karunia Tuhan, kasihnya besar mengambil kita. Kalau enggak, waduh jadi apa kita ini? Iya. Saya bersyukur sekali kalau kita ini setiap dari kita mempunyai pengalaman akan dosa. Jadi kita ini bisa menjadi saksi bagi Tuhan Yesus ya. Kalau kita nggak ada pengalaman itu nggak ada kesaksian dan tidak ada kan Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang pekerjaan. Yaitu apa? Kesaksian hidup kita ini jauh lebih besar pekerjaan hasilnya. Kalau Tuhan Yesus pada saat itu dia hanya bisa berjalan keliling di Galilea, di Yudea, Samaria, dan Yerusalem. Tapi kita ini dengan kesaksian kita, contoh kita ini buat podcast ini ya, kesaksian akan dosa kita di masa lalu ini tersebar kan di mana-mana. Sampai ke ujung bumi. Nah, orang-orang siapa aja kalau masih ada yang melakukan hal-hal yang sudah pernah kita lakukan, hari ini saya berharap ketika saudara kalian mendengarnya, segeralah bertobat ya. Karena Tuhan itu Maha Pengasih. Amin. Dan kalaupun kita ini sudah diampuni, itu betapa besar kasihnya Dia. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Ayatnya di mana Pak Kris? Ayatnya gimana tadi? Nah, sekarang kita giliran kepada sejauh timur dari barat. Kepada